Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita tiba pada pelajaran yang keenam dengan judul Menyimpan Harta di Surga. Ayat inti untuk minggu ini adalah Markus pasal 8 ayat 36 dan 37. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia akan tetapi dia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Mari kita lihat tabel berikut ini untuk mendapat garis besar pelajaran sekolah sahabat minggu ini. Di baris paling atas ada tokoh, keadaan, pilihan, keputusan, dan juga hasil akhir. Tokoh pertama adalah Nuh. Berdasarkan Kejadian 6 ayat 5 sampai 14 katakan bahwa kejahatan manusia besar ketika itu. Dan kecenderungan hatinya selalu untuk berbuat jahat. Lalu perintah Tuhan datang kepada Nuh. Dia dihadapkan dengan pilihan untuk membangun bahtera karena Tuhan akan menghukum manusia di bumi ini dengan air bah. Nuh bisa saja memilih menurut, tetapi bisa juga memilih untuk melakukan kegiatannya yang lain. Tetapi keputusannya adalah, Ibrani 11 ayat 7 katakan, karena iman, Nuh memilih untuk menurut perintah Tuhan. 120 tahun dia gunakan waktu untuk menuruti apa yang Tuhan perintahkan baginya. Sementara ketika itu tidak ada tanda-tanda bahwa akan ada banjir besar karena belum pernah terjadi hujan. Akan tetapi Ibrani 11 katakan hanya dengan iman Nuh menurut. Hasil akhirnya Nuh selamat karena kasih karunia Tuhan, selamat dari banjir besar air bah ketika itu. Kemudian Abraham. Dia tinggal di tanah kelahirannya di Ur Kasdim, dia menikmati kesenangannya di sana. Akan tetapi dia dihadapkan dengan pilihan. Tuhan menyuruh dia meninggalkan Ur Kasdim ke tempat yang Tuhan tunjukkan, akan tunjukkan baginya. Dia bisa menurut, dia bisa juga tidak menurut apa yang Tuhan perintahkan. Akan tetapi keputusannya, Ibrani 11 ayat 25 katakan, Ibrani 11 ayat 8 katakan, dengan iman, dia pergi menuju tempat yang belum diketahuinya. Hasil akhirnya, dia menjadi berkat bagi semua bangsa. Kejadian 12. Kemudian Musa. Oleh karena situasi dan keadaan bayi Musa harus dihanyutkan di sungai. Sehingga ditemukan oleh putri Firaun. Akan tetapi, dengan cara Tuhan juga, dia dirawat oleh ibunya kurang lebih selama 12 tahun di masa pertumbuhannya. Dan dia punya pilihan ketika itu. Ketika dia sudah dikembalikan kepada putri Firaun, dia punya pilihan apakah dia akan menetap di Mesir dan kelak akan menjadi Firaun selanjutnya, atau meninggalkan Mesir dengan segala kemewahannya. Ibrani 11 ayat 25 katakan, karena iman, Musa menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Hasil akhirnya apa? Memang Musa juga tidak dapat masuk dalam tanah perjanjian. Akan tetapi, Musa katakan, saya lebih senang sengsara dengan umat Tuhan daripada menikmati kesenangan dosa. Dia merasa kekayaan, kepemilikan tentang Tuhan lebih besar daripada kekayaan yang ada di Mesir. Lalu kemudian Lot. Dalam Kejadian pasal 13, Alkitab katakan Abraham dan Lot ketika itu sangat kaya, mereka diberkati Tuhan. Oleh karena sudah semakin banyak ternaknya, tidak mungkin untuk tinggal bersama-sama. Lalu Abraham tawarkan kepada Lot untuk memilih tempat di mana dia akan tinggal. Akhirnya Lot memilih, keputusannya adalah dia melayangkan pandangannya ke tanah Yordan katanya. Lalu dia dengan pandangannya, dengan penglihatannya, dengan alasan-alasan yang dia rasa baik untuknya, dia memilih untuk menetap di Sodom. Hasil akhirnya, kita tahu bahwa Sodom dan Gomora akhirnya Tuhan binasakan, dan kemurahan Tuhan memanggil Lot keluar dari sana. Dia datang ke Sodom dan Gomora dengan kekayaan yang banyak ketika itu, dan sekarang dia keluar dari sana tanpa membawa apa-apa. Lalu kemudian Yakub. Yakub adalah orang muda yang takut akan Tuhan sebenarnya. Akan tetapi
dia memilih menipu ayahnya untuk hak kesulungan. Lalu kemudian pilihannya, dia harus tinggalkan orang tuanya, tinggalkan Kanaan, atau dia akan mati karena dendam dari saudaranya. Lalu kemudian pada beberapa waktu, beberapa tahun ke depan, dia akan kembali bertemu dengan kakaknya Esau. Sebelum pertemuan itu, di tepi sungai Yabok, dia bergumul dengan Tuhan. Dia menolak untuk melepaskan Tuhan, sampai dia diberkati oleh Tuhan. Lalu hasil akhirnya, namanya diubah menjadi Israel, karena dia adalah orang yang bergumul dengan Tuhan, dan dia menang. Apa 4 pelajaran penting dari tabel ini, dari pelajaran sekolah sahabat minggu ini? Pertama, Nuh, Abraham, dan Musa adalah orang yang berinvestasi dengan cara yang baik. Mereka membuat keputusan radikal berdasarkan perintah Tuhan kepada mereka. Mereka beriman kepada Tuhan, kepada apa yang disampaikan Tuhan, dan akhirnya mereka menang atas pilihan mereka yang tepat itu. Yang kedua, Lot dan Yakub adalah contoh orang yang keliru dalam berinvestasi. Pertimbangan mereka hanyalah berdasarkan atas keinginan, pandangan mata mereka, kemudian kepuasan sesaat, hal-hal yang mereka rasa masuk dalam akal pikiran mereka. Hanya itu saja. Akibatnya, mereka harus terlebih dahulu mengalami atau menanggung kerugian yang besar. Sampai ketika mereka sudah kembali kepada Tuhan, mereka menerima belas kasihan Tuhan. Yang ketiga, kita harus berhati-hati dengan harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena harta kita bisa menjadi ujian kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan salah dalam menginvestasikan harta yang Tuhan percayakan untuk Anda kelola. Yang keempat, bagaimana Anda dan saya berinvestasi? Di dalam Alkitab, Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Kita memperoleh amanat agung untuk mewartakan kabar keselamatan ke seluruh dunia. Dan tentunya ini membutuhkan investasi yang besar. Oleh sebab itu, kesetiaan kita terhadap persepuluhan dan juga persembahan adalah cara yang benar untuk berinvestasi terhadap misi mewartakan kebenaran Tuhan ke seluruh dunia. Kita tidak akan menyesalinya. Matius pasal 6 ayat 20 katakan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga, karena di sorga ngengat dan karat tidak akan merusaknya. Semoga dengan hikmat Tuhan, kita dapat mengikuti apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Terlibat dalam misi mewartakan kebenaran, mewartakan tentang Tuhan, kedatangannya yang tidak lama lagi. Inilah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita untuk minggu ini. Biarlah kiranya lewat pelajaran ini, Anda dan saya beroleh berkat. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.